Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Kula Azmina dari PGMI. Saya akan menjelaskan tentang Nasikh wal Mansyukh dari materi Ulumul Quran. Adapun yang melatar belakangi Nasikh wal Mansyukh. Nasikh wal Mansyukh merupakan bagian penting dalam ilmu Al-Quran, wajib diketahui oleh mujtahid. Karenanya akan berakibat fatal apabila salah dalam memahaminya pada konteks kekinian. Karena itu mengetahui Nasikh wal Mansyukh dalam Al-Quran dijadikan syarat yang harus dipenuhi mujtahid dalam menentukan hukum. Jadi Nasikh wal Mansyukh ini ilmu penting dalam Al-Quran yang mempelajari penghapusan atau penggantian hukum syara oleh dalil yang datang kemudian, menjadikan syarat bagi mujtahid untuk menghindari kesalahan fatal dalam menetapkan hukum. Nah, sebagian ulama sepakat bahwa pengetahuan tentang Nasikh wal Mansyukh terlalu mendesak untuk digunakan sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Sejumlah ulama juga percaya bahwa tiada kontradiksi pada setiap ayat di Al-Quran atau dapat dinyatakan bahwasanya ayat-ayat yang terlihat bertentangan sebenarnya tidaklah bertentangan. Adapun pengertian nasikh. Nasikh secara bahasa yang dianggap paling relevan, secara bahasa nasikh memiliki antara beberapa arti. Yang pertama, ada al-izalah wal idam yang artinya menghapus atau menghilangkan. Yang kedua, at-taghyir wal ibtal wal iqamah as-say maqamahu yang artinya mengganti atau menukar. Yang ketiga, at-tahwul wal baqaihi fi nafsihi at-tabdil yang artinya memalingkan atau memindahkan, tidak ada contoh dalam Al-Qur'an. Yang keempat, an-naql min kitab ila kitab yang artinya menyalin atau mengutip. Sedangkan secara istilah nasikh ialah hukum atau dalil syara yang sifatnya menghapus suatu hukum atau merupakan suatu subjek penghapus. Adapun di sini pengertian mansyukh. Mansyukh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapuskan. Maka ayat mawaris atau hukum yang terkandung di dalamnya adalah menghapuskan atau nasikh hukum wasiat kepada orang tua atau kerabat yang disebut mansyukh sebagaimana akan dijelaskan. Mansyukh merupakan hukum atau dalil syara yang nantinya dihapus atau diganti atau juga merupakan objek penghapusannya. Nasikh wal Mansyukh dalam Al-Quran dan As-Sunnah menurut logika dapat diterima sebagai turunnya ayat maupun hadis itu terkadang merespon langsung kebutuhan umat yang tergantung oleh kondisi sosiokultural. Bisa terjadi ayat yang turun kemudian telah menghapuskan kandungan ayat sebelum akibat perubahan kondisi sosial. Adapun syarat-syarat nasikh wal mansyukh. Nasikh diperlukan syarat-syarat yaitu yang pertama, hukum yang mansyukh adalah hukum syara'. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar' yang artinya wahyu ilahi yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansyukh. Yang ketiga, kitab yang mansyukh hukumnya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut dan yang demikian dinamakan nasikh. Adapun pembagian nasikh wal mansyukh. Nasikh diklasifikasikan menjadi 4 jika dilihat dari segi nasah antara Quran dengan sunnah, yaitu yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Yang dimaksud adalah bahwa hukum ataupun dalil yang mulanya ditentukan oleh Al-Quran maka digantikan atau disebut nasikh oleh dalil Al-Quran juga. Yang kedua, Al-Quran dengan As-Sunnah. Terbagi 2 macam. Yang pertama, nas Al-Quran dengan sunnah ahadiyah, yaitu hadis ahad. Yang kedua, nas Al-Quran dengan sunnah mutawatirah. Para ulama berbeda pendapat, di mana Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat membolehkannya, karena keduanya dianggap wahyu. Yang ketiga,
Ada nas sunnah dengan Al-Quran. Yang dimaksud yaitu ini dibolehkan oleh jumhur. Sebagaimana contoh ialah masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh sunnah dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Yang keempat, nas sunnah dengan sunnah terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu nas mutawatir dengan mutawatir, nas sunnah ahad dengan sunnah ahad, nas sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, dan sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. 3 macam nas yang di atas dihukumi boleh. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk nasikh wal mansyukh. Yang pertama, menghilangkan hukum atau ketentuan dan teksnya secara bersama. Ayat-ayat pada bagian ini tidak boleh dilafalkan dan dilaksanakan lagi. Yang kedua, penghilangan hanya pada hukum atau ketentuannya sendiri, sedang pada teksnya tetap ada. Adapun hikmah nasikh wal mansyukh. Apa sih hikmah nasikh wal mansyukh? Yaitu untuk menjaga kemaslahatan para hamba, perkembangan tasri atau pensyariatan menuju tingkat yang sempurna sesuai dinamika, dakwah, dan kondisi masyarakat Islam. Adapun sebagai ujian kepada mukallaf untuk taat atau tidak taat terhadap syariat. Yang terakhir, kehendak Allah untuk kebaikan dan kemudahan umat, karena apabila nas itu diganti dengan lebih berat, maka akan terdapat tambahan pahala, dan apabila nas diganti dengan lebih ringan, maka itu merupakan kemudahan. Adapun contoh nasikh wal mansyukh. Adapun berikut ini firman Allah yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'ul alim. Artinya hanya milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dan dinasahkan oleh fawalla wajhaka satral masjidil haram, yang artinya palingkanlah mukamu ke arah masjidil haram, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Dari kesimpulan materi tersebut, nasikh mansyukh menjadi salah satu cabang ilmu Al-Quran yang kontroversial. Hal ini disebabkan setidaknya ada 2 pandangan yang bertentangan mengenai keberadaan nasikh mansyukh dalam Al-Quran. Sementara sebagian ulama berpandangan bahwa ada nasikh mansyukh di dalam Al-Quran, sementara sebagian ulama berpandangan sebaliknya. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut eksistensi nas, tetapi juga implikasinya terhadap hukum Islam. Wawasan mengenai bidang ilmu usul dan bidang fikih tentu memiliki kegunaan yang bisa dibilang tidak sedikit. Wawasan tersebut digunakan untuk tidak tersesat dalam memahami suatu hukum. Sekian dan terima kasih dari materi tersebut yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.